Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad adada ni'amillahi wa ifdhalih. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh yamkuru bikal ladzina kafaru liyusbituka aw yaqtuluka aw yukhrijuk wa yamkuruna wa yamkurullah wallahu khairul makirin. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, sayati zamanun ala ummati yarfa'ullahu arba'ata asya'a, yarfa'ullahu al-barakah minal ardi wa yarfa'ullahu ar-rahmah minal qulubi wa yarfa'ullahu al-adla minal hukami wa yarfa'ullahu al-haya'a minan nisa'i. Pengatur waktu, penata acara yang saya hormati, sengaja protokol saya dahulukan. Kenapa? Karena Asep Mubarak nggak bakal naik-naik ke panggung kalau nggak dipanggil sama protokol. Tapi ka isuk yang diimah bedi dia itu. Terima kasih Kol. Ada ceweknya, berarti kill. Oh ini protokolnya, Masya Allah. How are you? Masya Allah, thank you very much. Aing bisa gitu-gitu nah eta. Cicing sian ini molotot. What's your name? Ardan Irdan, Masya Allah. I'm Asif Mubarak. You girls, Komalasari, I'm Jirok. Masya Allah, Masya Allah. Oh my God, you nice. You smile, smile. You smile nice, Masya Allah. Nggak, aing sakitu-gitu nak, cicing siah. Tuh aing pohon tapi ke mana tadi eta? Tak eta gitu. Bilusus para alimin ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nafah di haflah mubarakah yang sangat saya hormati. Bobo yang di belakang itu coba jangan ngobrol, lihat fokus ke saya. Ya, tolong. Lihatnya ke saya. Semuanya. Sok. Pelototan gak yang sok kayak. Ya emang ngadepin ibu-ibu resikonya begitu. Kiai ceramah, dia ikut ceramah. Ya, kiai nyeramahin ilmu, dia ceramahnya lain lagi. Yang diceramahin kreditan, COD-an, Masya Allah. Nih saya curiga nih banyak wajah-wajah online nih. oh itu wajah Lajada, ada. Oh jangan enggak tiung Sopi eta. Wabil khusus para alim ulama, para kiai, para asatid, guru-guru kita yang sama nafas hadir di haflah mubarakah. Kenapa saya utamakan, saya spesialkan para ulama, para kiai? Jujur maaf, kita nggak bakalan kenal Islam dengan isinya, kita nggak bakalan cinta Allah dan Rasulnya
kita nggak bakal tahu ibadah kalau nggak ada jasa-jasa perjuangan para ulama, para kiai, para asatid. Betul nggak? Hakikat kudrah iradah Allah, hidayah taufik dari Allah, tapi wasilah sababiyah ada jasa-jasa para ulama, para kiai yang sudah menyampaikan Islam kepada kita. Betul? Berarti kita duduk di sini adalah berkat jasa-jasa mereka yang telah memperkenalkan syiar Islam. Yuk kita belajar jadi orang yang baik. Bagaimana orang yang baik? Orang yang baik adalah orang yang pandai berbuat jasa kepada orang lain, bukan orang yang pintar memakan jasa orang lain. Betul gak? Setuju? Sing bisa nyen jasa kabatur, ulah pinter ngadaharan jasa batur. Makanya belajar berbuat jasa untuk para ulama, para kiai. Gimana caranya? Cik atuh sia teh. Lamun panggih jeung ulama jeung kiai di jalan kirang baras ya mere duit. Atuh mere-mere rokok atuh. Sebab kiaina ahli hisab. Sahibul asbaq. CS asbaq. Boro-boro mere duit sia nanya gente. Benar. Sok aya nu kitu. Padahal mah anakna dididik ku kiai, di pesantren, di majelis, di madrasah, bisa sholat, bisa ibadah. Orang tua santri ketemu sama kiai di jalan, nggak nanya-nanya. Aya nu kitu di dia aya. Tolol. Nah iyalah jelema tolol. Teu nyaho berbalas budi, bener gak? Sementara si budi mau dibalas deh. Ya Allah ya Rabbana, maka kita doakan para ulama, para kiai, ya hitung-hitung balas jasa buat mereka. Betul, ngasih dunia nggak bisa, ngasih harta nggak bisa, ngasih doa yang terbaik. Mudah-mudahan guru-guru kita yang sama napa hadir, para ulama, para kiai, para asatidz dipanjangkan umurnya, ditambah-tambah sehat walafiat, tambah-tambah barokah ilmunya, tambah-tambah milik rezekinya, tambah-tambah istrinya. Aya naon atuh biasa bae itu nini gecalang aprek amin teu jadi kunaon eta kagok neuleuna tina atuh kan aminkeun bae. Ieu lalaki setuju? Ibu-ibu setuju? Pasti antara ya dan tidak. Ya amin, tidak ngejedog. Keun doa terakhir ulah wakaf daripada kula turun ceramah dicekek nini. No penting para ulama, para kiai, para asatidz panjang umur, sehat walafiat, berkah ilmunya, mudah rizkinya, dikasih turunan yang soleh dan solehah yang mampu melanjutkan perjuangan-perjuangannya. Amin ya Allah ya Rabbal. Kecapean hampura bu, kan bae teu nanyakeun ge. Can balik-balik ya kula. Malam tadi di Lewiliang Bogor, di Lewiliang langsung jam 12 malam ke daerah Banten, daerah Cisantri, Pandeglang. Acaranya tadi siang, istirahat, lain pamer. Gitu sih mah teu laku teh. Berarti can apalun aing laku eta. Balik, beres di Pandeglang sampai asar, istirahat sebentar, maghrib langsung berangkat. Makanya maaf biasanya jam 8 udah nyampe, barusan jam 9 baru nyampe saya ke lokasi. Keterlambatan karena berangkat ba'da maghrib dari Pandeglang Banten, macet. Hari Minggu banyak yang harus balik ke Jakarta, yang habis wisata. Sakitu bae berita, bisa nanyakeun. Biasanya saya sebu barok jam 8, maghrib jam 7, isya udah nyampe, kok can datang. Bisa jadi fitnah, pajarkan aing 2 tempat. Saya tidak menerima 2 tempat, semalam 1 aja. Alhamdulillah, mudah-mudahan istiqomah, amin. Semalam 1, yang penting isinya 2 tempateun eta lah. 2 panggungan. Setuju? Terima kasih atas dukungannya. Mobil khusus aparatur pemerintah setempat baik sipil TNI Polri, Pak Lurah, beserta jajarannya, kebetulan Pak Lurah lagi kurang sehat badan. Mudah-mudahan Allah sehatkan, Allah sembuhkan.
Dan kita doakan para pemimpin kita dijadikan pemimpin yang amanah dan soleh. Khusus segenap para panitia penyelenggara peringatan Tahun Baru Islam 1446 Hijriah. Hasil perjuangan dan pengorbanan para panitia, maka acara ini bisa terlaksana. Jujur nggak bakalan terjadi ini acara tanpa melewati proses. Apa prosesnya? Ada perjuangan, ada pengorbanan. Perjuangannya apa? Para panitia melalui Al-Mukarram Kiai siapa? Robi Zulkarnain dan Abah Kiai Udin. Alhamdulillah beliau memperjuangkan, ngundang saya udah lama banget. Itu perjuangan, disusul pengorbanan. Apa pengorbanannya? Harta, tenaga, pikiran. Ini dikorbankan. Harta dikorbankan, ada tenda, ada panggung, ada sound system, ada kamera. Maaf, ini bukan milik panitia, ini punya orang. Kok dipasang di sini? Ya dipasanglah karena dibayar. Pakai harta para jamaah, para panitia. Ting lunas, ting can ya. Sound lunas can cap. Beres? Berarti aing nu dianjuk ya. Kanyahoan ku aing ya. Alhamdulillah. Harta dikorbankan, tenaga dikorbankan. Bapak-bapak, ibu-ibu, para santri, para pemuda ikut ngorbanin tenaga. Ngebenahin tempat supaya nyaman yang hadir, betul. Coba Masya Allah, ya kampung non ya tinggalana. Ciakar, kampung Ciakar ini berkah. Alhamdulillah, ditanceban besi, bijil kembang. Indah banget. Ini kreasi bener anak muda nih Masya Allah. Tak halus tak kembang bawa balik kue gitu. Berkah tanahnya ya. Tanceban besi, bijil daun. Besi gak jadi di dia mah. Alhamdulillah. Berkah. Belum ibu-ibu yang masak, Masya Allah. Masak dari pagi sampai sekarang belum mateng-mateng. Ira rekasak nah gitu. Alhamdulillah ini perjuangan, pengorbanan tenaga, juga korban pikiran. Maaf Abah Kiai Udin ini korban pikiran. Takut si Asep Mubarok nggak datang. Kalau Asep Mubarok nggak datang, panitia dikekesak ku panitia ku jamaah. Maaf, yang namanya hajatan seperti ini, hajat yang melibatkan masyarakat, biasanya cepat kena fitnah. Sebab masyarakat kebagi dua, ada yang pro, ada yang kontra sama panitia. Ketika acara sukses tanpa ekses, nggak ada yang komen macam-macam. Tapi ketika acara gagal, kori nggak datang, mubalik nggak datang, ketua panitia riet hulu. Yang pro sama panitia, ya ngupain aja, udah sabar aja sabar. Ini ujian dari Allah. Beda sama yang kontra sama panitia. Mahido bebeakan, nyalahkan, mitnah nyebar. Lah aing terpercaya saya jadi panitia. Gus mau galak. Teu mere duit deh. Aya nu kitu di dieu. Eta geus aya deui Pak. Berarti pusatnya di dia. Ya Allah, makanya Kiai Abah Kiai Udin ini ganti intinya SMS-an terus ke saya. 3 hari ke belakang, kering. Kiai Udin. Bah, ulah poho tilu poe deui. Simpel lah ingat jawab. Isuk-isuk kering. Udin deui bae. Bah, ke sore ulah poho rek berangkat jam baraha we bebas. Padahal Inggris di Banten tadi. Dibaca ada bebeja yang di Banten. Setelah pada maghrib orang berangkat. Pada maghrib di Banten nyiapkan mobil di imah panitia tadi. Karek-karek naik suku sabelah. Karena mobil kering. Bah Udin deh bah. Bah posisi di mana? Karak naik cokor sabelah. Kira aku suku aing kudu dipoto. Buat bukti. Ngobiur berangkat. Begitu nyampe tadi di rumah lurah istirahat, Baudin ada nyamperin. Saking seneng. Wah, nyaho aing eusi Bah Udin aya nama. Ih,
Ternyata Mbah Udin resep nyium lalaki, geli deh. Udin nyosor, Hah? Ya Asep Mubarok nggak kerasa keganggu, nggak maklum. Namanya panitia, pikiran, beban, tanggung jawab berat sama jamaah, betul. Dari perjuangan, pengorbanan, harta, tenaga, pikiran dibungkus dengan satu bungkusan yang mulia. Apa namanya bungkusannya? Pengajian, pangaosan. Hari pengajian tina kalimat pangajen. Naon hartina pangajen? Harga. Disebut di ieu pangaosan tina kalimat pangaos. Naon hartina pangaos? Harga. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku init ka majelis taklim maka sarua jeung mapai jalan ka surga. Alhamdulillah. Pantes aya jaminan sing sajalma nu ngalengkahkeun suku init ka majelis taklim ngariung jeung para ulama, para kiai, para asatid balikna menang ilmu, menang doa, insyaallah eta jalma-jalma bakal boga harga di hadapan Allah. Lain amin, amal. Amin, amin, mantau gente. Amin kenceng aya pengajian ngajedog bae di imah. Aja nu kitu di dieu. Salaki sia. Bener ieu lain yang ibu-ibu ieu, yang lalaki nu hese diajak ngaji. Kalau ibu-ibu jangan diomongin, yang paling rajin kompak ke pengajian tuh ibu-ibu. Maaf, saya bukan muji di depannya. Lihat jumlah aja tuh ibu-ibu, masya Allah, paling kompak. Lalaki seetik, lain berarti di dia loba randa lain. Berarti di dia ibu-ibu paling rajin ngaji. Ya urusanana jeung lalaki hese diajak ngaji. Benar. Makanya saya di Cikampek kayak pengajian syahriahan minggonan tilok ngundang bapak-bapak. Hook undangan. Disebarkan ke bapak-bapak 100, nu datang 5an. Nah, aki-aki kabeh. Nu 4 molor, nu hiji batu. Jadi mamagahan karpet di majelis. Mending ngundang bab ibu-ibu. Ibu-ibu mah teh undangan. Cukup 1 undangan. Sebarkan ke 1 desa, nu datang 1000. Hebat kompak. Man hook kejo. Tekaop ngasongkeun kahakanan, tenghitung menit detiknya ledis. Ya iyalah, bolu karak diasongkeun sehat, hilang dari peredaran. Wanginang opak, lalu ngit kabeh. Makanya jangan aneh ibu-ibu kalau tiap pulang ngaji tasnya ngedadak lalintuh. Bener eta, cek ibu-ibu si Asep sok tahu, lain sok tahu, aing ngepanggung di luhur sok neule jelas. Ibu-ibu tah aing matana mah ka kiai kieu leungeun. Amit-amit. Atuh. Kue liwat siuk bebeskeun. Jeruk liwat tewak dedetkeun. Sok ngasongan ibu-ibu cepet hilang dari peredaran. Lamun juguhan bapak-bapak awet. Tadi di rumah Parurah Abah Ustadz Udin ge aya ngariung deket aing ngarendeng. Cau jeruk kararieu bapak-bapak mata. Nengok kiri kanan itu modus. Modus naon neule batur meleng. Batur meleng cau leungit hiji di kantongan ku Abah Kiai Udin. Sok teu percaya kodok na kantong celanana pasti aya cau. Cau raja. Raja bulu. Cicing nini sia milunya ngirkos nu ngarti bae cicing sia. Masya Allah. Ngan lamun ngajar ngaji adem kene ngajar bapak-bapak daripada ngajar ibu-ibu.
ngajar ibu-ibu mah rocet. Kiai ceramah, milu ceramah, ngobrol di pojokan majelis, ngomong-ngomong kerudung batur, atau tiung siap pikiran eta can lunas-lunas. Ibu-ibu kan, lamun ngajar bapak-bapak mah adem, nyaman, tenang, jempling, dah malolor. Sebab bapak-bapak lamun ngaji masuk ke majelis taklim luak liuk matana. Neon atau nyiaran tihang jeung tembok. Buat naon? Buat ngatur strategi. Strategi naon? Nempelkeun tonggong kana tihang. Lamun tonggong geus nempel kana tihang, dilanjut strategi kedua, nilepkeun hulu. Geus damai bapak-bapak mah. Nganu paling kompak di mana-mana ibu. Ibu-ibu, mudah-mudahan ibu panjang umur, disehatkan lahir batin, dijadikan ibu-ibu yang soleha. Amin ya Allah ya Rabbal. Yang paling dihususkan para laskar, alhamdulillah, yang selalu mengawal setiap jalur Tangerang, masya Allah, di bawah komando si Ube. Alhamdulillah, Ube. Nan kamari gawe di mana be? Ya Ube Al-Krakatowi diberi lakob gue mentek ngegeunekan be banget. Alhamdulillah lagi sibuk-sibuknya kerja, tahu bahasa Mubarok mau ngaji langsung libur, ting dipecat. Alhamdulillah mus di Jawa gawena di mana-mana. Bu silakan bu ambil buat menantu bu. Ya bisa boga bikang bikin tak kajelema eta ih amit-amit. Mudah-mudahan pada sehat semuanya laskar, amin ya Allah ya Rabbal. Hadirin hadirat rahimakumullah, hadani Allah wa iyyakum ajmain. Ba'da assalamualaikum, mari kita bersama-sama manjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tetap Allah curahkan selama-lamanya ke hariban junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, para tabi'in, atba'ut tabi'in, para ulama salihin, juga para pengikutnya, khusus kita yang hadir pada malam hari ini. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaatul uzmanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Untung orang jadi umat Nabi Muhammad jawab sholawat atuh sallallahu alaihi, ngaku cinta Nabi. Setiap Nabi namanya disebut jawab dengan sallallahu alaihi wasallam, itu bukti cinta. Untung kita menjadi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Apa untungnya kita jadi umatnya Rasulullah? Ternyata kita umat Islam adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain. Alhamdulillah. Dari mana bukti bahwa kita adalah umat yang paling mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain? Apa yang membuat kita mulia, Asep, di hadapan Allah dibanding dengan umat yang lain? Apa gara-gara kita ada sholat 5 waktu? Umat yang lain gak ada sholat 5 waktu? Apa kita umat Islam jadi mulia di hadapan Allah gara-gara ada puasa Ramadan? Umat yang lain gak ada puasa Ramadan? Apa kita mulia di hadapan Allah gara-gara ada haji umroh? Umat yang lain gak ada haji umroh? Ayo kita telusuri, kita tafakur. Maaf, lamun rek mikirkeun ngitung kemuliaan orang di hadapan Allah, diukur make sholat orang. Khusus bikin pribadi si Asep Mubarok tahu diri, sadar diri, bukan suudon sama Allah. Mun rek ngukur kemuliaan si Asep Mubarok make sholatna lohor, asar, maghrib, isya, subuh, maaf, masih jauh dari kesempurnaan. Kualitas sholat si Asep Mubarok boro-boro husu tumaninah can bisaun, masih jauh ukurannya. Duka orang dia mah komo wah ya batur aja gitu ya. Ya mungkin orang di sini mah sholatnya udah pada husu ya, saking kuhusu nepi ka poho karena rokaat, atau lin khusus ya mah ngahuleng ngelamun. Jujur, ayo akui, udah husu belum? Masih jauh, betul? Boro-boro husu tumaninah aja belum bisa ya. Keur niat mah takbir nepi ka peureum-peureum eta mata. Hayang kadeuleuh husu. Allah.
Akbar. Setan lebih pintar menggoda dan membatalkan sholat kita, betul. Makanya pantas Nabi pernah ngajarin para sahabat, sebelum niat sholat dibaca, ketika mau sholat, baca dulu doa perlindungan. Supaya ketika sholat kita tidak terlalu digoda oleh setan. Mana doanya? Rabbi inni a'udzubika min hamajatis syayatin wa a'udzubika Rabbi ayahdurun. Osok dibaca ibunya. Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah ngahampurakan ngabohong. Kadang inget, kadang oh gitu. Langsung Allahu Akbar. Camplang bener. Takbir Nabi kaperem-perem Allah. Begitu bar tangan ke dada, setan aktif. Pengen ngancurin sholat kita. Melalui apa? Kehusuan dan tumaninah sholat kita dihancurin oleh setan. Biasanya mata. Ketika sholat itu mata bukan nengokin tempat sujud istiqomah khusyuk, bukan. Ini terutama bapak-bapak lalaki lamun berjamaah di masjid. Takbir tapi perem-perem bar mata melototan samping batu nu dihareup. Di absen merek samping hiji-hiji. BHS can kabeli mahal tapi da atlas ge bagus. Allahu Akbar. Kan bejana atas ge mahal ayeuna mah wadimor sami Allah. Eta lamun malaikat tukang heureuy geus ditajong eta jelema. Aisyah balanjana di mana tolol? Keur salat mah pai harga samping. Mata diganggu, hidung diganggu ketika sholat. Maaf, rumah yang dekat masjid, kalau waktu-waktunya sholat jangan goreng ikan asin. Khusus imah nu deket masjid. Bisi hasepna asup ke masjid. Anu sholat lohor keur lapar. Nu lapar menang, nu penting hasep teu asup ke masjid. Eta nu bahaya asupna asup ke masjid. Nu sholat lohor lapar. Nu goreng asin. Hasupna mulak asup ke jero masjid. Langsung nu sholat murilit beteungna. Aduh. Cocokna jeung peuteuy ieu mah. Sambal goreng kejona diliwet. Balik sholat ngaliwet. Allahu Akbar. Aisyah rek ka mana deui? Mata, pengalaman aing ngarasakeun eta. Mata diganggu, irung celi, telinga diganggu. Maaf, waktu-waktunya sholat rumah yang dekat masjid, matiin tuh musik. Tolong hargai orang yang lagi berjamaah di masjid. Benar tuh? Peperiheun sia ka masjid henteu, atuh di masjid tong diganggu. Masing-masing maaf, gak bisa masing-masing. Sebab dina hiji waktu pasti butuh ke jelema anu sok ibadah. Ketika anu paeh keluarga orang pasti nyiaran anu sok ibadah menta doana. Bener? Teu bisa masing-masing kita. Masing-masing sangeunah dae kos nu teu butuh sia kudu ibadah. Khawatir ada yang sholat belum istiqomah telinganya. Bisa ya preman insaf, jawara insaf. Balik muharaman lohor sholat. Allahu Akbar. Ceuli can kuat. Musik mengejeleger ke masjid kadenge. Dua poe aing latihan. Dihajar musik belah ditu mendingan jeleger ke masjid kadenge. Pirakus yang ngebor cek malaikat dibor si aku aing di akhirat sia ruku
Astagfirullah. Jujur irung kaganggu celi mata. Belum yang satu ini, maaf, jangan jangan santri, jangan jemaah, kiai nakal, hancur kehusuan sholat kiai gara-gara digoda kuno hiji iyo. Kiai ge teu kuatin kuno iyo mah. Naon? Kiai keur sholat nahan hitut. Ayo sia sakumaha husuna sholat ku hitut mah kalah geus. Atuh dibatalkan hook sarokaat deui. Teu dibatalkan geus nyedek kana gerbang. Pan eta dilema antara ya dan tidak. Ya tembakeun, tidak tetap dalam pertahanan. Tapi kan resikonya berat sholat nahan hitut. Coba tolong saksikan dengan seksama bagaimana reaksi gerakan orang sholat nahan hitut. Nu sholat nahan hitut dijubur kahulu ngagerebeg. Geuning asepnya ho aing halaman. Sok ayo pasti anu ngalaman sia keur salat tani itu tayo sia. Makana bapak-bapak lamun salat berjamaah hareupeun urang anu ngagerebeg ti jubur ka hulu. Itu patut dicurigai. Eta jelema keur nahan hitut. Tong asa-asa kagetkeun bae teu beuri. Weh, pret langsung ngabledak eta. Ayo sia lalaki. Yang lebih jelas ibu-ibu. Ibu-ibu kan mau kenakna panjang, eta ngagerebegna ti handap duduk. Eta lain sholat gempa bumi lain. Nini sholat nahan hitut. Aduh, kacau bener. Makanya jujur, boro-boro sampai khusyuk tumaninah aja belum bis. Mudah-mudahan diampuni sama Allah, amin. Diampur aku Allah kekurangan kesalahan sholat orang. Lamun lain gara-gara sholat asep ukuran orang mulia di hadapan Allah, mungkin gara-gara puasa Ramadan, maaf. Kualitas puasa Ramadan kita masih jauh dari kesempurnaan, betul. Kita puasa baru mampu nahan lapar haus doang. Mata nggak ikut puasa, mulut nggak ikut puasa, telinga nggak ikut puasa. Aya aturan ngabuburit nunggu maghrib, nongkrong di jalan, ti asar, eta biwir lain istighfar, ngogosip di jalan. Mantak ngehilangkan ganjaran puasa. Mata banyak maksiat, hilang pahala puasa. Apalagi jalan-jalan Ramadan kemana-mana lihat aurat perempuan, Masya Allah itu menghilangkan bapak-bapak pahala puasa. Alhamdulillah Ustadz, saya mah tiap Ramadan di rumah terus dari pagi sampai sore, nggak pernah keluar rumah takut melihat aurat perempuan, hilang nanti pahala puasa. Oh bapak di rumah terus dari pagi, iya hebat. Apa kegiatannya? Ya kadang-kadang tidur. Ya siangnya ya tadarus lah baca Quran, bagus. Ya sorenya nonton TV. Kok nonton TV? Kan Ramadan Ustadz di TV itu syiarnya agama Islam semua. Betul Pak, saya tahu. Acaranya pengajian. Tapi ada yang bahaya di TV, apa? Iklan. Di luar sia teu indit keluar teu neuleuh ping-ping bikang, tapi di imah TV setel ping-ping bikang jelas. Iklan and body jelas, bening. Betul enggak? Aurat bukan? Aurat. Rexona jelas. Sabun Gift jelas, dada bikang, gift, merawat kecantikan kulit Anda itu jelas, makin jelas di TV, betul. Tapi dia nyara rambung iklan, hand body yang ping-ping na dideleukeun, Rexona yang ketek na dideleukeun, sabun gigi pejang dada na dideleukeun, nyambung eta iklan. Cuma satu iklan yang kagak nyambung, apa? Softtek. Sampai ke ayeuna aing penasaran. Atuh teu dideleukeun jang naon softtek. Ngerasa ditipu aing ku iklan eta.
Iklan Softtek mas Softtek we leluncatan tek 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 non maksudna aing teu ngarti. Atuh aing nepi ka mikir sorangan, oh berarti Softtek mah jang bikang anu ajol. Ajol. Ya Allah ya Rabbana, jauh kualitas puasa kita. Mudah-mudahan diampuni sama Allah, amin. Ya Allah ya Rabbal. Kalau bukan gara-gara sholat, gara-gara puasa, mungkin gara-gara haji umroh kita jadi mulia. Maaf Pak Haji, Bu Haji, maaf. Kualitas haji umroh kita masih jauh dari kesempurnaan. Kita pulang dari Mekah, Bapak Haji cuma dapat peci putih. Bu Haji pulang dari Mekah baru dapat abaya. Keluaran baru di hotel di Madinah. Masya Allah. Sholat terasa khusyuk waktu di Mekah. Maaf. Pak Haji, Bu Haji, yang umroh, yang haji, maaf, ketika di Masjidil Haram sholat tuh pada nangis karena di depan ada Ka'bah. Tapi aneh, begitu pulang ke Panongan, ke Ciakar, Pak Haji, Bu Haji di Ciakar sholat, ente nangis deh. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji, us beak di Mekah. Ziarah ke Rasulullah di Madinah, masuk dari Babus Salam, begitu masuk ke Raudhah, di depan kita ada makom Nabi yang mulia yang disucikan Allah, baru ngucapin kalimat Assalamu alayka ya Rasulullah. Banjir air mata, merasa malu di depan ada orang yang paling suci, yaitu Nabi Muhammad. Baca sholawat nangis. Pulang dari Mekah datang ke Panongan, Pak Haji, Bu Haji di Panongan baca sholawat, enggak nangis lagi. Pertanyaannya, kemana air matamu? Ji, terus beak di Madinah. Ini yang belum nasib, mudah-mudahan cepat pada nasib ya. Pengen ke Mekah, pengen haji umroh, pengen. Udah daftarnya belum? Pantes ya tinit-tinit. Atau daftaran enak. Daftar. Enak aja Kiai, daftar-daftar kan pakai uang. Ada yang gratis, daftar duluan. Kemana? Sama yang punya Mekah Madinah. Siapa? Allah. Kapan daftarnya? Tiap habis sholat. Kalau benar hidup butuh sama Allah, maaf. Allah nggak pernah bosen dimintai sama hambanya. Allah seneng dimintai sama kita. Justru sebaliknya kita yang bosan minta. Amalan-amalan tiap kiai, tiap ustadz didatengin, minta wirid, minta amalan, dibaca sama kagak. Itu kertas wiridan numpuk di tas. Bener? Jadi koleksi atau wiridan. Nu nyelapna dompet bae aya, geus satahun nilep eta wiridan. Amalan sekali butuh rek dibaca, salah maca. Da hurufna leungit nilep wae. Kuduna marojak tanah, ya marojok calana. Cek malaikat calana sia rojok. Butuh nggak sama Allah, Bu? Setiap habis sholat berapa menit ngangkatin tangan minta sama Allah? Jawab. Bohong ya, bohong. Kalau bener butuh lama, bener butuh sama Allah lama minta. Boro-boro. Assalamualaikum, HP. Wiridanana dina HP ayeuna. Masya Allah. Mudah-mudahan pada nasib nih para remaja, para pemudanya, santri semua, amin. Bisa ziarah ke Rasulullah, amin. Bisa merasakan nikmatnya sujud di depan Ka'bah. Bukan haru lagi itu sedih, perasaan kita nggak punya apa-apa. Kemarin sebelum ajian saya bimbing umroh hampir 300 jemaah. Itu jemaah saya jejerin di depan Masjidil Haram. Sebelum masuk Masjidil Haram. Saya absen satu karom, tepat aja jemaah yang ketinggalan. Karom 1 gimana jemaah komplit bah. Karom 2 komplit. Ya aki-aki digigireun aing mewek teu eureun-eureun. Iya abah-abah mewek bae nangis bae. Kunaon sukuna kalejek ku aing. Bah, kenapa sih nangis terus? Banyak dosa. Mungkin waktu mudanya dia banyak dosa, banyak maasi. Jadi video klip kelakuannya sama malaikat diputar semua.
Ingat nangis. Yai, apaan? Masjid Haramnya mana? Iya. Demane nama kakarak. Disangka hotel. Ini Masjid Haram, Mbah. Makin kenceng nangisnya. Hanya kali bejaan ku aing ah. Jadi ngariweuhkeun aing ah. Geus repeh. Bentar lagi masuk. Ayo talbiyah semuanya jamaah ikut masuk Masjidil Haram. Talbiyah baca labbaik Allahumma labbaik labbaik la syarika lak labbaik innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Masuk babus salam. Ikuti doanya jamaah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Makin masuk ke masjid, ke dalam Masjidil Haram, Ka'bah semakin dekat dari mata. Begitu jelas di depan mata ada Ka'bah. Yang lagi nangis pada ngerem, berhenti nangisnya. Ya termasuk aki-aki ya gigireun. Kalau saya tanya satu-satu jawabannya hampir mirip semuanya. Kenapa pas kita melihat Ka'bah di depan mata berhenti nangis? Jawabannya sama. Gak pantas sombong. Apa jawabannya? Gak pantas sombong. Menyombongin apa depan Ka'bah? Harta mau disombongin. Kita di kampung baru punya apaan satu aja udah nggak nanya sama tetangga. Tetangga juga pada tahu sekampung itu mobil 5 tahun. Kedengerin remnya tiap belok kiri beda. Main tuh ke Mekah. Mobil Lexus keluaran baru 2024 harga 1,1 miliar di Mekah. Cuma dipakai ngakut embek. Udah nyekek aing ka orang Arab eta. Coba dibikin ke aing jang ceramah eta. Saya lagi nongkrong di depan hotel, lobi hotel, ngerokok, ngopi, ada Lexus di depan di jalan raya. Supirnya turun, udah tinggi, cakep, mancung, pakai sorban, gamis. Wow, Lexus keluaran baru. Itu supirnya, muka pintu belakang mobil, mbek tilu. Pelecehan. Coba lamun ku aing mah dipakai wadah berkat. Ya iyalah. Ya kan tiap balik ceramah sok aya berkat. Biasana geuli madu saya. Biasana. Lain kode ngelingan. Ya Allah ya Rabbana, kita nggak pernah jadi orang sombong. Janganlah nyampe ke depan Ka'bah apa yang harus disombongin, betul? Apalagi yang pantas disombongin depan Ka'bah? Jabatan, maaf nggak ada apa-apanya jabatan kita. Jenderal bintang 4 aja nggak dipakai tuh bintang. Ketika tawaf ngelilingi Ka'bah semuanya sama laki-laki. Cuma 2 helai kain ihram putih atas bawah kal mayit seperti mayit telanjang. Kenapa pulang dari Mekah jadi sombong lagi? Betul? Jangan Apa yang pantas kita sombongin depan Ka'bah? Maaf. Ganteng. Merasa paling ganteng. Gak kenal dengan temen di sini. Main siap ke Mekah. Jadi jelek. Di Mekah banyak yang lebih ganteng. Saudi pada tinggi, Libanon pada putih, Turki pada mancung. Pakai aing lamun lempang di hareupeun hotel di Mekah. Teu pede aing lempang di ditu. Atau di depan saya Saudi jangkung, aing pendek. Libanon bodas, aing geuneuh. Turki mancung, aing pesek. Mundur bae aing kaburi sorangan. Sok du ganteng sia ti hareula bae. Yang syukuran be diburi ya Allah nuhun sakieu ge bisa kadiodeui ya Allah terima kasih ya Allah geus disyukuri mah hate kaubaran datang tiburieun aing rombongan jemaah Afrika negro aing gabung di dinya nyelap jadi aing nu bercahaya eta sakieu mah mending ulah sombong merasa diri paling cantik nggak kenal sama temen main ke Mekah Nopi di Mekah jadi jelek banyak yang lebih cantik di Mekah
Saudi pada mancung, Libanon bening. Tak aing lamun lempang hareupeun Masjid Haram, sok teu eureun jubur aing diciwitan bae ku pamajikan. Mata. Kunon sih nyiwitan bae melotot bae. Atuh aing beureum nu geulis ketabrak. Pamajikan makin sehwot, tabrak jubur ontak. Astagfirullah. Bu maaf, istri saya itu paling cemburuan. Ya tandanya cinta. Ya iyalah. Nyarek teu cinta kumaha? Pamajikan aing liar unggal peuting ceramah balik ka imah setor gede bae. Asal tiap balik ke jam 3 Janari datang ka imah, pantau imah geus muka, pamajikan geus ngajegak bae nangtung. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullahi. Mi udah bangun? Ya udahlah, suara mobil kedengaran. Mana ti panitia Ciakar? Tak gitu panitia, kodok wae amplop. Tah. Pas. Laju molor bae. Oh, aing pantau sorangan kieu. Tidinya kanyahoan Pak, bapak-bapak, lamun hayang dipikanya dipika cinta ku pamajikan, koncina eta kumaha doa. Geuning sia nu mata duitan teh, lain pamajikan aing lain. Deuleu di Kerawang mah lamun kieu doa, duit mah kieu, teu gaul sia mumun Tati nunung deuleukeun ka dieu. Kumaha Ejeng kudu dilatih heula. Capek aing latih. Ibu-ibu melotot. Ulah mun ape, Kiai? Ieu mah dunya. Di dunia mah doa butuh, duit butuh. Betul? Jujur Kiai nggak bakalan punya majelis pesantren kalau nggak punya uangnya buat ngebangun. Betul? Nggak bakalan kita ngebangun masjid kalau nggak punya uangnya syariatnya. Betul nggak? Jujur. Busana muslimah yang pakai ibu, maaf, wajib nutupkan aurat. Itu kerudung busana muslimah. Ibu yang bikin bukan? Orang lain yang bikin. Kok ibu pakai halal sebab dibeli pakai dunia. Iya mah butuh ejeng eta komplit doa butuh duit. Maka ka ustad ka kiai sia ulah mitnah bae. Jadi ustad mah kudu ikhlas. Maksud Allah. Hei, ustad ge jelema lain tong ngeret. Ustad ge jelema butuh eta duit. Digaji henteu, para ustad digaji teu? Ada gaji negara gak? Ada gak ribuan ustad demo ke Jakarta nuntut minta digaji? Aya teu? Ulah ngomong ikhlas ya ka ustad mah. Meskipun gak digaji sama negara tetap menjalankan tugas para ustad di kampung-kampung. Apa tugasnya? Membangun jiwa rakyat Indonesia. Dibangun jiwanya dengan keimanan. Sebab itu adalah amanat dari Wage Rudolf Supratman. Kalau Indonesia pengen kuat, yang harus dibangun duluan adalah jiwa. Yang kedua, membangun badan. Bangunlah jiwanya dulu, betul nggak? Iman, bangunlah badan kedua untuk dua. Hiduplah Indonesia Raya. Gege mantan jeliken aing. Drijen. Jeliken mah kompan aing meureun. Bangunlah jiwa. Siapa yang membangun jiwa? Para ulama, para kiai, para asatid. Digaji teu. Ulah ngomong ikhlas. Sok aya kiai ustad minta udunan infak santrina.
sebulan sampai 50.000 per bulan wajar, sabab aya bayaran naon listrik, setrumna TPL kudu dibayar. Bijaklah orang tua yang bantu bayar setrumnya di majelis, betul? Karena guru kita sudah ngasih ilmu sama anaknya, betul gak? Anak kiai, anak-anak kita, betul gak? Bagi-bagi tugas. Ya kan 50.000 itu kebangetan, banyak lebihnya. Kiainya ahli hisab, udud. Sabab kiai dalilna kuat lah, ududa illa ma'a ududin. Tesampurna udud kecuali ngarandeng jeung jelema nu mawa udud gitu. Ya kan loba leuwihna deui, anaknya itu ustad 13. Ustadna teu gawe, digaji henteu, ngamalkeun ilmu jang anak kurang. Bijaklah para orang tuanya, bantu yuk kesejahteraannya. Kenapa? Kalau berhasil anak kita jadi anak yang soleh, anak yang mulia, maaf, yang disebut pertama orang tuanya yang kebawa mulia. Kiainya dibawa-bawa enggak? Itu anak siapa sih? Rajin banget ibadahnya. Itu anak siapa? Pasehat banget bacaan Qur'annya, enak kedengarannya. Itu anak si Dedi. Pada di yang belakang sana, iya bisa banget ngedidik anak. Dedi orang tua yang disebut, kiai yang ngedidik disebut nggak? Licik siapa? Giliran ayah santri degel, santri belegung. Maaf, nu disebut goreng sah panggelana. Kiai guruna. Kata santri di mana? Goblok akhlakna ta santri. Biasa murid kiai eta. Astagfirullahaladzim. Indung bapana dibawa tuh. Geliran goreng kiai nu dibawa. Benar? Benar. Siap bantu perjuangan kiai? Ya iyalah, dunia butuh buat perjuangan. Nggak ada yang gratis, Bu, nggak ada, Pak. Ad-dunya bid-duit. Wa ma bid-duit sakit. Ad-dunya bid-duit gosit. Ad-dunya bil fulus, ma fi fulus mampus. Ad-dunya fi fulus lulus. Ngahejen di WC umum bayar. BAB bayar di terminal di WC umum. Sabaraha? Tangerang masih 2.000. Kita pertahankan. Jangan sampai ada kenaikan harga ngising. Silahkan presiden berganti, pejabat berganti, tapi tetap harga modal 2.000. Mau naik-naikkan harga ngising, demo aing ke Jakarta. Turunkan harga ngising. Viral tuh demo. Tapi ibu-ibu di dia mari lu demo nih ya. Merawa baligo gambar tai, najis nih. Pernah aing teu mayar, isin aing digerewekeun kudu jaga WC. Haji pelit, astagfirullah. Enon kak, bayar ji, main indit baik, atau tanya ayah kakak didinya. Sabaraha, 2.000 ji, 5.000, geraan kembalian. Awa receh ji, aing ngising deui. Daripada duit aing lapur, mending ka jero deui aing. Di WC aing ngadon ngahuleng. Begitu keluar 2.000-an deui. Berarti nyisa 1.000, lumayan 1.000, receh ji, karena hitutkan pret 1.000-an, bebeakan aing di WC. Lain nyengir, mikir sia, ka ustad pelit sia. Padahal gus berhasil anak orang dicetak ku ustad jadi anak soleh. Maaf, emak jeung bapana nu kabawa mulia, betul. Maka doakan para asatid, para kiai sing diberkahkan rezekina, amin. Ya Allah ya Rabbal alamin. Lamun lain gara-gara sholat, lain gara-gara puasa, lain gara-gara haji umrah, lantas apa sih yang membuat kita mulia di hadapan Allah? Jawabannya cuma satu, yang membuat umat Islam mulia di hadapan Allah dibandingkan dengan umat yang lain, gara-gara ada cintanya Nabi Muhammad, ada cintanya Nabi kepada umat Islam. Kalau kita nggak dapet cintanya Nabi, maaf, mau ngandelin apa nanti di hadapan Allah? Tahu diri kita, ibadahnya kita kualitas belum jauh, masih jauh dari kesempurnaan, betul?
Makanya butuh kita syafaahnya Nabi Muhammad, butuh cintanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kapan? Nanti di hari mahsyar. Ketika manusia dikumpulkan di hari mahsyar, semuanya pada repot tuh, manusia lari ke sono kemari mencari pertolongan, mencari syafaat. Bringsa kabe jalma datang naka Nabi Adam. Kata Nabi Adam, ada apa kalian kesini? Minta syafaat Nabi Adam. Bagaimana jawaban Nabi Adam? Maaf, aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Adam? Selama hidup aku pernah berbuat kesalahan, kehilapan, sehingga aku diturunkan dari surga ke dunia. Aku bertaubat sampai ratusan tahun, malu sama Allah. Habis kami kemana minta syafaat? Tuh datangin Nabi Nuh, ngabring ke depan Nabi Nuh. Sama jawaban Nabi Nuh, maaf aku nggak bisa ngasih syafaat karena aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Nuh? Aku berdakwah ratusan tahun, menyampaikan iman dan Islam, orang lain pada ikut iman, tapi ternyata anakku menolak, anakku tidak masuk Islam. Siapa? Kan'an. Sampai dikasih teguran nama Allah, banjir bandang. Betul? Habis kemana minta syafaat? Tuh datengin Nabi Ibrahim, ngabring ke depan Nabi Ibrahim. Jawaban sama. Kata Nabi Ibrahim, maaf aku nggak bisa ngasih syafaat, aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Ibrahim? Aku malu sama Allah, selama hidup pernah nggak jujur. Nggak jujur gimana? Bapakku tukang bikin patung sesembahan. Malam-malam aku hancurkan patung-patung yang kecil dengan kampak. Aku sisakan patung yang gede, lalu kampaknya aku gantungkan di tangan patung itu. Pagi-pagi ayahku marah, siapa yang menghancurkan Tuhan-Tuhan ini? Saya nggak jujur di sana. Ayah, yang ngancurin patung-patung yang kecil itu patung yang gede, kampaknya di tangannya. Pernah nggak jujur, malu sama Allah. Kemana kami minta syafaat? Tuh datengin Nabi Musa, jawaban Nabi Musa sama. Maaf, aku juga gak bisa ngasih syafaat. Kenapa Nabi Musa? Malu sama Allah. Malu kenapa? Selama hidup aku pernah berbuat kesalahan. Kesalahan apa? Aku pernah membunuh utusan Fir'aun, namanya Kibti. Aku bunuh di jalan. Aku malu sama Allah. Mending datengin tuh Nabi Isa. Jawaban Nabi Isa sama. Aku gak bisa ngasih syafaat. Aku juga malu sama Allah. Malu kenapa Nabi Isa? Kau Nabi mulia. Kata Nabi Isa, maaf aku malu sama Allah. Malu kenapa? Ketika aku ada di dunia, banyak sebagian orang yang menganggap aku sebagai anak Allah. Aku malu sama Allah. Habis kami kemana minta syafaat? Nabi Isa ngasih tahu, nunjukin orang. Tuh datengin, ada orang yang lagi sujud udah lama gak bangun-bangun. Itu siapa? Manusia paling mulia. Siapa Nabi Isa? Dia Nabi Allah, Rasul Allah, selama hidupnya gak pernah bohong, jujur terus, gak pernah maksiat, gak pernah berdosa. Siapa dia? Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Nabi lagi sujud, dibangunkan oleh Allah. Irfa ra'sak. Kau bangun, angkat wajahmu. Lalu Rasul bangun, mengangkat wajahnya. Rasul minta izin sama Allah. Ya Rabbi, izinkan aku untuk memberi syafaat umat-umatku. Bagaimana kata Allah? Isfa, ayo kasih syafaat. Lalu Nabi memanggil di mahsyar nanti, ummati, ummati, ummati. Saya yakin yang akan dipanggil nanti adalah wajah-wajah yang hadir pada malam hari ini, yang datang di tempat ini mengagungkan Muharram, mengagungkan hijrahnya Nabi. Yakin yang hadir malam ini wajahnya nanti ada di depan baginda Nabi Muhammad. Kita nanti yang ada di depan Rasulullah. Amin. Disitulah nikmatnya cinta kita dibalas oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi. Itulah nikmatnya cinta yang terbalas. Karena sesuatu yang indah yang kita rasakan dalam hidup ini, apabila kita cinta seseorang, seseorang yang kita cintai membalas cinta kita.
Bukan hanya sekedar ungkapan I love you, tapi tunggu responnya. You love me, hasilnya yap milu. Mimilu baik. Hayang mimilu jeung Nabi engke. Hayang teh buktikan cintamu. Karena cinta bukan sekedar janji, tapi cinta perlu bukti. Sebelum kita buktikan cinta, kita harus tahu dulu makna cinta. Oh, this is the meaning of love. Apa itu definisi cinta? Ada 3 pendapat. Yang pertama kata anak muda. Tanya anak muda, hei anak muda, apa itu cinta? Dijawab sama anak muda, cinta adalah cerita indah namun tiada arti. Indah terus. Datang malam minggu apel ke rumah pacar. Pacarannya diburi imah di kebon. Digembrong rengit. Hareupeun teh entog ti kotok ti embek belatak teu kaambe eta bau tai. Indah saja meskipun pacaran dikelilingi berbagai macam tai. Terasa indah. Eta cek budak ngora nu disebut cinta butai. Yang kedua, cinta komentar orang tua. Tanya emak, "Ma, apa itu cinta?" Dijawab sama orang tua kita. Cinta adalah sesuatu yang indah, yang diawali kisah kasih dan diakhiri kusah koseh. 3, cinta komentar santri. Tanya santri, "Hei santri, apa itu cinta?" Dijawab ku santri, "Cinta adalah syai'un la yuro wa la yumassu walakin yuhassu." Cinta adalah perkara yang tidak bisa dilihat. Cinta adalah perkara yang tidak bisa diraba. Tapi cinta hanya bisa dirasakan getarannya di dalam dada. Itulah cinta. I love you. Bu, jawab atuh, I love you too. I love you. Nini. Tapi ingat cinta perlu perjuangan, pengorbanan, betul. Makanya cinta sebuah anugerah dari Allah. Kalau gak cinta sama Allah, gak cinta sama Rasulullah, panitia gak bakalan ngadain acara beginian. Ini kan dasarnya cinta, betul. Pantas ada ungkapan au kama qala dul sumbang pi kaseti. Sebagaimana komentar Dul Sumbang dalam kasetnya, cinta itu anugerah, maka berbahagialah karena kita sengsara bila tak punya. Rintangan pasti datang Masya Allah. Ini. Cobaan pasti datang menghujam, namun yakinlah bahwa cinta itu kan membuatmu mengerti akan arti. Marilah cintai Nabi agar mendapat syafaat nanti. Marilah sayang bersolawat Nabi agar mendapat syafaat Terima kasih. Terima saweran. Ngeunaheun teh cek. Nyebut ngeunah colok ku aing. Sami lanjut sia mere henteu ka aing nyawer. Lanjut. 7 peuting aing latihan. Mereka ajur kaset tadi bulak-balik lah. Mudah-mudahan cinta orang dibalas ke Rasulullah. Lamun teu cinta ke Allah ke Rasul moal ka dieu moal. Jujur gara-gara cinta ke Allah, cinta ke Kangjeng Nabi Muhammad,
Bahkan sahabat pernah nanya dalam satu riwayat, Rasulullah tuh nangis di majelis, gak berhenti nangis. Di belakangnya sahabat berkumpul, tapi sahabat gak berani negur. Saking hebatnya nangis Rasulullah, membasahi air mata itu ke jenggot Rasulullah. Saking derasnya air mata. Cuma sahabat yang di belakang kaget ketika Rasulullah nangis, kedengeran Rasul mengucapkan kalimat ishtaqtu bi ummati. Sahabat kaget. Apa artinya? Aku rindu umatku. Aku rindu umatku. Aku rindu umatku. Maka salah seorang sahabat bernama Ibnu Muwaihibah radhiyallahu anhu nyamperin ke depan Rasulullah yang lagi nangis. Assalamualaikum ya Rasulullah. Rasul pun jawab, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada apa Ibnu Muwaihibah? Ya Rasulullah, dari tadi kami di belakangmu mendengarkan tangisanmu, gak pernah berani mengganggumu, tapi ketika aku dengar ada ucapan keluar dari lisanmu, aku rindu umatku, aku rindu umatku. Aku mau nanya ya Rasulullah, apa sih yang membuat kau nangis? Rasul jawab, ya Ibnu Muwaihibah, ishtaqtu bi ummati. Hei Muwaihibah, aku nangis lagi rindu sama umatku. Sahabat kaget, lalu bertanya, alas nabi ummatika ya Rasulullah, apa kami yang di belakangmu bukan umatmu ya Rasulullah? Rasul jawab, la bal antum ashabi. Bukan, kalian semua adalah sahabat-sahabatku. Yang mana sahabat Rasulullah itu udah dapat jaminan dari Allah, yang namanya sahabat Ansar Muhajirin akan menjadi tetangganya Rasulullah nanti di dalam surganya Allah. Hebatnya para sahabat-sahabat Nabi Muhammad. Sahabat makin penasaran, lantas yang kau maksud umat yang mana yang kau rindukan sampai kau nangis ya Rasulullah? Rasul jawab, kalian pengen tahu umat yang paling aku rindukan? Iya ya Rasulullah. Baik, aku kasih tahu. Qaumun alladzina ya'tuna min ba'di yu'minuna bi walam yarani. Umat yang paling aku rindukan adalah kaum yang akan datang nanti terakhir setelah aku tiada. Mereka belum pernah melihat wajahku, mereka belum pernah bertemu dengan aku, mereka belum pernah mendengar suaraku, tapi mereka beriman dan sangat mencintai aku. Siapa yang dimaksud? Kita umat Islam sekarang. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik. Kita yang dirindukan oleh Nabi Muhammad SAW. Kita belum pernah melihat wajah Rasul, kita belum pernah mendengar suara Rasulullah, betul nggak? Tapi kenapa ada iman, ada cinta di hati kita, begitu hebat. Sehingga kalau kita dengar ada oknum yang menghina Nabi, kita selalu marah hati kita, betul nggak? Wajar, karena ada iman, ada rasa cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat nanya, ya Rasulullah, apa kami bisa bertemu dengan umatmu yang mulia itu? Bisa. Kapan? Nanti di yaumil mahsyar. Mungkin ada ciri-cirinya ya Rasulullah. Ada. Mana ciri-cirinya? Ya, anu ngamuliakeun yatim eta nu dicirian ku Nabi. Bakal pendak sareng Nabi. Aya santunan yatim di aya. Sing jadi saksi eta budak yatim. Amin. Panitia-panitia nanti ada di depan Nabi Muhammad SAW. Rasul berjanji, ana wa kafilul yatim fil jannah wa asyara bis sababah wal wusta. Kaula jeung jalma-jalma nu ngamuliakeun anak yatim engke di surga bakal jadi tetangga dekat. Sampai Rasulullah mengisyaratkan telunjuknya dengan jari tengah sambil begini. Berarti saking dekatnya Rasul di surga dengan orang-orang yang selalu memuliakan anak yatim. Barang siapa yang sudah membantu dengan harta, tenaga, pikirannya, insya Allah nanti menjadi tetangganya Rasulullah SAW. Amin ya Allah ya Rabban. Amin ya Allah ya Rabban. Bu, Pak, ada ulama namanya Syekh Abdul Aziz, diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ulama menjadi walinya Allah. Kenapa? Karena rela memuliakan anak yatim. Dalam satu cerita, nih dengerin dulu bu.
Sayang, Bu. Kak dia melotot nak kain. Bu. Pak. Pak. Di Baghdad, punten. Aya randa. Di Panongan ge loba. Eta janda namina Ummi Kulsum. Punya anak masih kecil usia 7 tahun 8 tahunan lah. Cuma sederhana hidupnya, rumahnya reot. Meskipun rumahnya reot tapi dia ahli ibadah. Cuma di sekeliling rumah Ummi Kulsum rumah-rumah mewah semua. Ketika datang bulan Rabiul Awal, biasa kalau di Baghdad ngayakeun muludan rumah masing-masing. Jadi saling datangan, digilir. Engke malam engke di rumah kaula, kabeh kudu datang. Gitu digilir. Ummi Kulsum gak pernah diundang. Karena orangnya sengsara. Satu ketika Ummi Kulsum mikir, aku juga umat Islam punya iman, pengen ngemuliain kelahiran Nabi, pengen ngadain muludan di rumah. Cuma biayanya dari mana? Buat nyuguhin tetangga-tetangga makan minumnya. Akhirnya tengah malam Ummi Kulsum berpikiran, budak aing bae jual gitu. Duitnya dipakai muludan. Ingat Ummi Kulsum, di Baghdad ada ulama besar namanya Syekh Abdul Aziz. Dia punya pesantren, santrinya ribuan. Rumah tangga puluhan tahun, dia belum punya anak. Barangkali anakku diangkat menjadi anaknya. Makanya pagi-pagi Ummi Kulsum bawa anaknya. Sampai ke rumah Abdul Aziz, kata Abdul Aziz, benar Umi, rela berpisah dengan anak Umi. Anak Umi saya beli untuk menjadi anak saya di sini. Karena saya gak punya anak, gak punya turunan, saya pengen punya anak angkat. Kata Ummi Kulsum, ya Syekh, rela berpisah, rela. Butuh uang berapa untuk muludan di rumah? Dikasih berapa aja Syekh? Kata Syekh Abdul Aziz, nih bawa 200 dinar. Kalau kurang belanja, nanti datang lagi ke sini, minta uang lagi ke saya. Alhamdulillah, berarti saya sekarang udah punya anak nih. Seneng Abdul Aziz. Ummi Kulsum pamit sama anaknya, Neng, pisah sama emak di dunia. Karena emak pengen sodakoh di bulan Mulud, pengen ngadain muludan di rumah. Cuma emak gak punya modal buat nyuguhin tetangga-tetangga. Pengen emak sodakoh di bulan Maulid. Kata anaknya, biar mak kita pisah di dunia, yang penting di akhirat kita bersama-sama. Ya Neng. Nangis Ummi Kulsum pulang langsung ke pasar belanja. Masak sendirian di rumah. Sore-sore udah mateng tuh masakan. Diamparin di ruangan tamu yang sederhana. Ummi Kulsum keluar rumah, mapai tetangga ngondang. Bu, Pak, nanti muludan di rumah saya malam. Kalau gak ada kegiatan apa-apa, tolong hadir ya. Kata tetangga-tetangganya yang kaya, ya saya hadir, ya saya hadir. Semuanya jawab. Ummi Kulsum senang, balik lagi ke rumah. Habis sholat maghrib, udah siap nungguin. Belum ada yang datang. Sampai Isya. Isya sholat, habis sholat Isya ditungguin. Gak ada yang datang. Karena tetangganya nganggap Ummi Kulsum ngayakeun muludan di imahna. Rek nyuguhan make naon. Jelema teh gablek. Dihina. Sampai jam 9, jam 10. Ummi Kulsum lihat larut malam. Nangis. Sujud Ummi Kulsum di depan makanan yang terhampar di tengah rumahnya. Ummi Kulsum sujud nangis, ya Allah, ya Rabbi, aku sudah buktikan cintaku kepada Nabi. Biar orang-orang yang gak menganggap cintaku kepada Nabi, yang penting engkau dan Nabimu menganggap cintaku dan membalas cintaku. Ketika sujud nangis, ada yang ngegedorin pintu di luar. Assalamualaikum. Ummi Kulsum kaget. Bangun dari sujudnya, dibuka itu pintu rumah yang sederhana. Rombongan bapak-bapak pada datang. Kata Ummi Kulsum, kok tengah malam baru datang nih bapak-bapak? Kata ketua rombongan, udah ulah gandeng, guys. Urang mulai acara, ayo baca sholawat. Langsung marhaba, sholawat dibaca, asyrokal dibaca, beres. Ummi Kulsum baru ngeh. Begitu nengokin wajah bapak-bapak yang hadir, gak ada yang kenal seorang pun.
Perasaan ini bukan orang sini. Kata Umi Kulsum, ini ketua rombongannya siapa? Umi gak kenal nih, bukan tetangga Umi bapak-bapak ya. Kata ketua rombongannya, ya kami semuanya bukan tetangga Umi, tapi akan menjadi saudara Umi. Maksudnya Umi kan cinta sama Rasulullah, cinta banget. Sampai rela berpisah sama anak, cari modal buat sodako di bulan Maulid. Iya, tapi tetangga Umi gak pada datang. Iya, Allah membalas cinta Umi kepada Rasulullah. Mana balasannya, tetangga aja gak datang, malah bapak-bapak dari luar daerah yang datang. Justru Allah mengutus kami. Bapak-bapak ini siapa? Umi, saya utusan Allah, saya adalah kami semua para anbiya wal mursalin, para nabi, para rasul yang datang. Umi Kulsum nangis, ya Allah terima kasih, cintaku dibalas sama Rasulullah. Sampai kau utus para nabi, para rasul Allah datang ke rumahku. Lagi nunduk nangis, ada yang gedorin pintu. Umi, silakan buka pintunya. Begitu dibuka pintu, ada seorang pemuda ganteng bercahaya bawa kotak besi begitu gede sampai didorong. Umi, maaf saya nggak bisa bantu dari sebelumnya muludan di sini, tapi mudah-mudahan harta yang kami punya ini bisa bermanfaat buat Umi. Ketika itu si pemuda yang ganteng masuk ke rumah, ini semua bapak-bapak yang di dalam pada nunduk, gak ada yang berani melihat. Saking malunya. Ini aja Umi, sumbangan dari saya. Assalamualaikum, hilang. Maka kata bapak-bapak para nabi, para rasulnya Allah, Umi, coba dibuka itu kotak besi. Begitu dibuka, emas inten berlian. Kata Umi Kulsum, ini siapa lagi orang yang gak kenal? Umi, yang barusan datang adalah malaikat Jibril. Menghadiahkan harta buat Umi. Hebat Umi Muludan, mengagukan Nabi, mencintai Nabi, sampai rela, Masya Allah Umi berpisah dengan anak Umi. Terima kasih Umi, Assalamualaikum. Hilang tuh para Nabi, para Rasul. Paginya datang ke Syekh Abdul Aziz, niatnya mau nebus anak. Sampai bawa emas inten berlian sekilo. Sakilo. Loba tuh. Loba kan? Siapa buah sagram yang meni ditongtot-tongtot. Sebel deh. Ya Allah ya Rabbana. Sampai datang ke rumah Syekh Abdul Aziz, kata Syekh Abdul Aziz, ada apa Umi? Bisa enggak Umi nebus anak Umi lagi? Maksudnya apa? Syekh, maaf. Malam Umi dapat berkah, Abdul Aziz langsung pingsan. Gak ada apa-apa, pingsan. Kata santri-santrinya, saya bangun. Cuma 10 menit bangun lagi. Kenapa saya tidur? Gak tahu. Barusan waktu tidur aku berkumpul dengan orang-orang yang gagah. Yang malam tadi ada di rumah Umi Kulsum. Umi, tadi yang datang tengah malam bapak-bapak ya, gagah-gagah. Iya, itu para nabi, para rasul Allah. Nangis Syekh Abdul Aziz. Umi, anak Umi jangan ditebus. Anak Umi, milik Umi silahkan. Bahkan istana saya, rumah saya ini silahkan Umi miliki sekarang. Saya kasih sama Umi semuanya. Saya sudah waktunya mendekatkan diri dengan Allah. Saya ingin mencari tempat yang sunyi untuk berdua dengan Allah. Maka Syekh Abdul Aziz pun berangkat. Harta kekuasaannya diberikan kepada Umi Kulsum. Tetangga-tetangga Umi Kulsum yang menghina, yang ngeledek, semuanya pada pingsan. Bahkan ada yang bunuh diri. Kenapa? Karena tersaingi kekayaannya oleh Umi Kulsum. Umi Kulsum punya istana. Hei. Hayang tadi angkat derajat Allah. Syekh Abdul Aziz sampai diangkat derajatnya menjadi walinya Allah gara-gara memuliakan anak yatim. Sampai dikasihkan kepada anak yatim tuh rumahnya, istananya. Syekh Abdul Aziznya punya derajat yang paling mulia, menjadi walinya Allah Subhanahu. Makanya yang sudah membangun, berkorban di sini membantu santunan yatim, insya Allah Allah akan angkat derajatnya semuanya.
Dengan cara Allah memudahkan rizki, bisnisnya, usahanya semakin lancar, semakin berkah buat bekal ibadah. Yang kedua, mana labelnya ya Rasulullah? Umatmu yang paling kau cintai nanti di mahsyar, cirinya apalagi ya Rasulullah yang dapat syafaatmu? Umatku di akhir zaman yang ada di depanku nanti di hari mahsyar. Yang kedua adalah birrul walidain, umatku yang senang berbuat kebaikan kepada ibu dan bapaknya, anak soleh. Li'annahum kanu yabirrunal walidain, perilaku si anak itu setiap saat selalu memberikan kebaikan kepada orang tuanya. Ini nih yang kita butuhkan zaman-zaman sekarang ini. Kita pengen, para orang tua pengen punya anak yang akhlaknya mulia, betul gak? Ya zaman sekarang, zaman era goblogisasi sekarang ini. Bukan era globalisasi, era goblogisasi. Di zaman era penggoblogan masa kini, udah banyak anak-anak pada goblok sama orang tuanya, udah banyak orang tua sakit hati sama anak-anaknya. Betul gak? Lihat akhlak-akhlak anak sekarang, beda dengan anak-anak zaman dulu. Kita waktu kecil dulu baru dengar suara emak bapak udah bergetar hati. Cicing bae. Ayeuna budak gitu tuh. Di deheman ku bapana. Molotot. Aya naon bah? Aya naon bah? Aya naon? Tibalik bapana nu sieun ku anak ayeuna. Bener? Baheula mah anak sieun ku indung, ayeuna mah indung bapa sieun ku an. Tingali akhlak baru dah ayeuna. Baheula rek ngaliwatan emak bapak masuk ke rumah, emak jeung bapak lagi nongkrong duduk di depan pintu. Ma, Pak, geser duduknya, aku menumpang lewat. Ngasih tahu, permisi. Anak sekarang gitu nggak? Ngaliwatan indung aja jalanan main seret, bahkan nyungsem di indung apa. Bapak ngegoler di ruangan tamu, di langkahan. Sok. Luncat kagok, nincak beheung bapak nangek. Anak juri juga neta. Geus nincak beheung bapana, molotot ka bapana. Bokap sih, bokap. Teu nyambung si anyatu jeung lamuru. Datang emaknya, ih nyokap. Datang nini, nah nyokep. Terojol akina, oh nyakop. Teu eta bahasa jurig di mana eta? Loba kolot nyari hati ku anak. Leres ente. Makanya maaf, Rasul sampai ngancam, lamun aya umat kaula rajin ibadah fardu sunat tinggalin berang penting tapi kerhirupna rajin ibadah, manehna rajin nganyerikeun hate indung bapa, maot teu kaburu tobat, teu menta ridho ka indung bapa, di akhirat moal menang syafaat. Orang yang tidak dapat balasan cinta Nabi adalah orang yang senang nyakitin hati ibu dan bapaknya. Kenapa sih ancamannya begitu berat? Sebab maaf, jasa ibu bapak gak bakalan mampu dibayar sama anak-anaknya. Terutama jasa ibu, maaf. Ini jasa ibu paling dahsyat. Sampai Rasulullah ngangkat derajat ibu 3 tingkat di atas bapak-bapak. Hei, bapak-bapak. Dengekeun sia. Ulah coba-coba ngahianat ka pamajikan. Bapak-bapak luak liuk neangan pamajikan anak marina. Ulah coba-coba ngabohong ke pamajikan. Jujur, kumpulkan harta bapak sadunya buat mayar jasa pamajikan, moal kabayar. Sabab ada jasa istri nggak bisa dibayar sama ibu, sama bapak, sama suami. Ibu, kaulah wanita yang derajatmu 3 tingkat dibanding kau mengandung lagi. Itu mun anakna 20 aing bulak-balik ke lagu didinya. Menyusui, mengasuh dan merawat lalu membesarkan putra putrimu ibu. Ayo di qasidah ya. Baheula mah lain qasidah lain. Urang keur zaman laleutik sok lalajo nu maena ibu-ibu alat baruleud galede naon baheula mah. Ha eta ketimpring.
Pukulan jadul variasi-variasi. Lagu teu jauh tiadana. Inget aing baheula ngadengekeun pak brum brum pak brum pak brum brum pak brum. Anu nyanyina Bingkom. Nu kecerek Nabi Ipah, Binyai Ceoda, si Mamah Mariluan. Obi Titin si Uun backing vokalna teh. Lagu teu jauh tiadana, yadana yadana dan pak pak konde gelung pagudu-gudu baheula can aya busana muslimah can aya berukat nu barolong teh barolong ning tali kutang kadeule lipen pamedok-medok ih doang aja genggel embe baheula sok lalajo amawi mis ta eta lagu favorit baheula abdi rombongan kosida di kampung Ciakar pak brum brum pak brum baheula bade mintonkeun lagu-lagu Rolling Stone nini Rolling Stone ya Allah langit ketempring datang rebana kasidah mulai ada variasi pukulan sampai dulu kan ada festival kasidah kan aya nu variasi Almanar Tasik variasi Nasidaria sampai di festivalkeun cerak jering 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 jeng ding 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 cerak jering 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 jeng ding 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 tak dung 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 ding ding jeng 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 ding ding tak dung 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 ding ding jeng 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 ding ding tak tuk tak dung dung jeng 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 ding 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 jeng jeng ding 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 jeng jeng ding 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 tak dung 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 ding ding jeng 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 ding ding tak tuk tak dung dung tilu poe aing latihan eta mereka muncrat aing nakol ya Leungit rebana datang cerawis. Mak geus kolotnya mak rawis. Budak santri di imah meuli alatna baruleut laleutik. Eta latihan unggal peuting, nakol sadaek-daek. Mun kadenge ka mana-mana. Eueuh opak kadengena teh kitu. Eueuh opak aya gemblong, eueuh opak aya gemblong, eueuh opak. Emping ngecucur, kadengena teh kitu. Aya jasa ibu teu bisa dibayar ku salhak. Naon jasa pamajikan teu bisa dibayar ku salaki? Dengekeun Komar. Pepen jai dengekeun. Maaf, jenjang menuju kehamilan ibu geus rutin sabulan sakali micenan darah kotor. Betul? Naon bahasa agamana? Head. Bahasa Indonesia naon? Mens. Bahasa Sunda naon di dieu? Datang bulan. Bulan naon? Kotoran. Atau empel bae ku sia. Halangan. Bongkar baudna. Naon ieu bahasa aing karak ngadengen kieu. Di Kerawang mah kareseban. Bahasa Sundana kareseban. Bahasa Jawarana naon? Eta bahasa Jawarana. Si brewok utak getih cenah. Amit-amit aing. Cek si itu aing ge bieu. Atuh lamun gitu carana si brewok utak getih, si botak jadi merana. Botak jadi merana gara-gara si brewok muntah darah. Amit-amit. Guys, tong kadang tulis bae lumayan eta. Maaf Pak, ketika istri kita head cenah sok anu sakit badan, bener tuh? Nu nyarari awak suku bener? Urang lalaki ngarasakeun teu Pak? Henteu, hayang tarima bersih bae. Cek ibu-ibu
teu adil. Awewe men lalaki henteu. Justru adil ketika ibu men aya ibadah mahdoh diliburkan. 10 menit menjelang adzan lohor ibu men. Begitu adzan lohor ibu molor. Bablas nepi ka isya. Cek salakina dosa sia teh salat. Sorry kak. Hei men. Ngeunah eta kajawab. Bulan Ramadan suamina puasa sempoyongan lapar. Begitu masuk kamar pamajikanna keur nyatu. Cek salakina hayo sia kanyahoan teu puasa sia dosa nyai. Sorry kak. Men. Perlu bukti deule. Berarti ibu lamun boga salaki tilok salat tilok puasa berarti salaki ibu euker. Kumaha cara penanggulangan anak? Gampang, soptek urut ibu wawalkeun kana sungut salaki. Sia tilok salat, tilok puasa, berarti sia men, susah penanggulangan anak. Tapi ingat, soptek aing ieu hakan ku sia. Lamun geus teu bisa dibere peringatan wawalan soptek bae. Ya Allah. 2, jasa ibu teu bisa dibayar ku salaki naon? Ham. Jujur, keur ngidam ripuh ibu bener deh. Keur ngidam. Komos gede betung 8 bulan. Paneta tuh bisa dititipkan. Kemana-mana dibawa wae. Doang mau drum band bae kemana-mana. Sare tuh bisa nyaman ibu, bener. Waktu 9 bulan hamil. Suami ibu mah ngorok bae di burian ibu. Pan ibu mah guling gasahan, pegel awak. Yang ngigir bae, pegel. Asa keplok betung. Ek nang kuban sieun mejret. Nang karak bae curiga. Sieun anu teterekelan deui. Da suamina terkenal juara 1 dunia panjat pinang. Bader salakina ih amit-amit. Karunya kesiksa bener tapi ibu sabar alhamdulillah. Bapak moal bisa bayar. Mana deui? 3. Jasa istri gak bisa dibayar sama suami melahir kan juruna maut ngajuru teh taruhana nyawa betul gak bu? Bapak ngarasakan tuh orang pak yang tarima rapih orang pamajikan mah di kamar jeung bidan ngahejeun ngabijilkeun orok salakina mah di luar be jalan jeleng main nyotan jinggo bari wiridan lalaki ababe lalaki ababe lalaki ababe lalaki pamajikan mah di kamar. Masya Allah perjuangan hebat ibu-ibu. Nyawa aja ditaruhkan bener. Demian. Urang salaki ngarasakan pak. Teu ngarasakan. Cek bidan. Aisyah salakina. Nyabu bidan. Itu pamajikan siang geus eueuh tenaga. Sampurkeun. Ulu budak geus nongtot rek bijil. Pamajikan geus lemes. Karak nyamperkeun. Ya, sabar ya sabar. Nyeri kak. Nyeri. Sabar, tawakal, pasrahkan ke Allah, tahan, sok keluarkan tenaga. Geus lemes kak, geus eueuh tenaga. Paksakeun. Ai nyeri. Pamajikan aral. Sabar ya sabar, itu hulu budak geus nongtot aja kan. Geus eueuh tenaga. Jeung kakak, ayo. Sok bareng-bareng keluarkan tenaga. Ayo 1 2 3. Ayo ngahejeun. Ayo bareng semangat. Ayo nyai, ayo jeung kakak bareng. Pan salakina ti heula ngajuru. Bidan kaget, ya orok bau naon. Si goblok modal. Najis aing. Lalaki lain nyengir, mikir sia. Sing karunya ka pamajikan. Benar teh, Bu? Lalaki. Makanya ada peneliti dunia. Bagaimana peneliti dunia? Siapa sih manusia yang paling berani di dunia? Manusia paling berani di dunia cuma 1. Siapa? Ibu-ibu.
Sorry lalaki tadi disebut. Kok ibu-ibu termasuk manusia paling berani di dunia? Ya, buktinya apa? Ibu-ibu berani menghadapi kematian. Yang paling berani menghadapi kematian adalah ibu-ibu. Maaf, ibu boga anak opat, setiap melahirkan seorang anak taruhanna nyawa. Bener? Berarti ibu boga anak opat, geus opat kali naruhkeun nyawa. Itulah ibu paling berani di dunia menghadapi kematian. Masya Allah. Bener teh? Karak bijil orok nu kahiji. Coba ayo. Karak satahun orok indungna geus utah deui. Cenah nyeri. Itulah bukti bahwa ibu manusia paling berani di dunia. Buktina ibu teu bosen anakan. Anak nu kahiji satahun ngorondang indungna utah deui. Kunaon ceuk? Kelepasan. Dah beuki sia mah acah. Ya hebatna ibu-ibu. Nu kadua bukti ibu pemberani. Bukti nu kadua ibu berani ngeridit. Nu paling wanian ngahutang. Nah sadar ibu-ibu. Mantap moal poe nu nagih teh ih amit-amit. Yang ketiga ibu paling berani. Yang ketiga buktinya ibu berani marah sama yang dagang. Nu paling wanian ngadat kanu dagang ibu-ibu. Nu paling wani mamarahan. Eueuhnya di dia mah eueuh. Eueuh Pak eueuh nu ngaku. Bapak-bapak meuli hayang dahar aya kejo wungkul eueuh laukna. Aya nu dagang chicken laliwat. Nah, chicken paha ayam sabaraha eta paha bawah? 6.000. 5.000-nya tuh bisa Pak. Sawe bumbuna spesial. Bapak-bapak memikir geun bae 6.000 ge dibeli ku aing. Nu penting aing bisa nyatu. Daripada aing capek mudah-mudah kotok. Encan mencitna, encan ngagorengna, kebel. Mending nu asak beuli geus. Jadi pas 6.000 simpel bapak-bapak malamun nawar. Teu loba bacot. Coba lamun ibu-ibu nawar. Mas, itu chicken Pak bawa berapa? 6.000 Bu. 6.000? Tibang daging kotok segede pelok. Meni mahal-mahal tuh. Ya, kamari gak disi itu 2.500. Cek lu dagang chicken goblok. Ya mah nu balanja ngabangkrut kena aing. Daripada isin ribut cek tukang chicken. Geus lah, jang ibu mah 2.500. Tah gitu Mas. Bungkus. Kudu dibungkus Bu, jeung roda nahakan ku si eta. Pusing tukang chicken. Atuh lamun 100 ibu-ibu balanja kitu bangkrut tukang chicken. Nawar sadaek-daek, tapi lain ibu-ibu di lain di Australia karar itu ibu-ibu. Di dia mah CS na wungkul. Bu, yuk muliakeun indung Bapak lamun hayang menang syafaahna Kangjeng Nabi Muhammad. Terakhir, siapa yang mendapat tiket syafaah Nabi? Rutbun lisanihi bidzikrillah, umat kaula anu teu eureun biwirna basih ku dzikir ka Gusti. Bacakeun istighfar, lobakeun baca sholawat. Di bulan Muharram ieu menjelang Maulid sakedeung deui. Ngaliwatan Muharram, Safar, terus Rabiul Awal. Hampir sebulan lagi. Kurang lebih kita akan mengagungkan kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makana awal perjalanan syiar Islam ti Muharram geus diayakeun ayeuna engke menyambut Maulid insyaallah semakin berkah syiarna. Amin ya Allah ya Rabbal. Mudah-mudahan yang manfaatna. Kula memang kecapean tadi berangkat naik panggung setengah 10, ayeuna setengah 12 lewat 10 menit. Teu karasa ya 2 jam. Teka rasa 2 jam mudah-mudahan emang manfaatna bae amin. Hampura tikula tina segala kekurangan kebodohan sing dihampura ku Allah. Kebaikan ibu bapak kabeh anu geus ngorbankeun harta tenaga pikiran buat Muharraman ieu nyantuni anak yatim. Insyaallah ku Allah sing dibales berlipat ganda. Asyik. Ayo urang ngadoa heula aminan ku sadayana.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qaribina wa maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi wa yukafi'u mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minatil ahya'i minhum wal amwat. Allahumma ya man huwa fi 'ulwihi kainu ya man huwa fi 'ilmihi muhitun ya man huwa fi dhatihi qadim ya man huwa fi majrihi munir. Allahumma akrimna bi nuril fahmi wa akhrijna minadh dhulumati warzuqna minka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Rabbana ya Allah zidna ilman nafi'an warzuqna minka fahma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma yassir rizqana li zadil ibadah wa li ziyarati ilal Makkah wal Madinah fi kulli sanah bi qudratika ya qadir ya aziz irhamna bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ya Allah hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana ya Allah atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Bi fadlika subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.